Terima kasih Bu Anggun atas kesempatan yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera Bapak Ibu semuanya yang hadir pada acara kali ini. Apakah suara saya bisa diterima di sana dengan baik, Bapak Ibu? Jelas Pak Sam. Oh ya, alhamdulillah kalau gitu saya lanjutkan. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih pada Ibu Direktur Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang Lampung yang telah mengundang saya pada acara hari ini dan acara pada hari berikutnya yang merupakan satu seri rangkaian acara. Eh, Lalu saya mengucapkan terima kasih juga pada Bapak Kapus Bangdik yang tadi telah memberikan pengantar. Dan juga saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu dosen yang hadir, eh, Bapak Ibu Wadir 1, 2, 3, Bapak Ibu eh, Kepala Pusat, Bapak Ibu eh, eh, Kajur, dan Bapak Ibu Prodi, serta eh, Bapak Ibu guru besar yang tadi sudah disapa oleh Bu Direktur, dan juga Bu Anggun yang selama ini kontak eh, saya di dalam rangka untuk pelaksanaan acara ini. Ya, alhamdulillah kita bisa terus melakukan peningkatan Kemana terhadap ada timbangannya? eh, Gue mau dibawain dari posyandu pas pelatihan besok. ya eh, moga-moga nanti acara ini bisa lancar ya Bapak Ibu, karena acara daring ini biasanya gangguannya dua saja, yaitu yang pertama adalah sinyal, ya sinyal ini moga-moga terus lancar. Yang kedua adalah kebocoran-kebocoran, memang suka begitu ya. Ya. Moga-moga tidak tidak terlalu mengganggu apa yang akan kita lakukan selama 2 hari ini. Eh, Tema workshop kali ini yaitu tentang penilaian terhadap kemampuan mahasiswa uh, yang fokus pada pencapaian standar kompetensi lulusan. Ya. Jadi saya menggunakan istilah standar kompetensi lulusan ini karena memang Undang-Undang 12 tahun 2012 itu menyatakan kemampuan mahasiswa itu dinyatakan di dalam standar kompetensi lulusan. Yang kemudian standar kompetensi lulusan itu Bapak Ibu di program studi masing-masing dirumuskan dalam bentuk capaian pembelajaran. Nah, nanti kita diskusikan apakah istilah standar kompetensi lulusan uh, dengan capaian pembelajaran lulusan itu sama ataukah ada sesuatu yang berbeda. Ya, nanti akan kita bahas bersama. Tentu saja berdasarkan rujukan-rujukan yang ada, berdasarkan undang-undang 1212, berdasarkan Permen 53 dan seterusnya. Ya. Lalu akhir-akhir ini Bapak Ibu ya mungkin sekitar 3-5 tahun terakhir ini ya kita memang diminta untuk memberikan penilaian itu atas kemampuan mahasiswa. Ya, penilaian yang kita lakukan itu harus bisa menggambarkan capaian pembelajaran mahasiswa. Sesungguhnya ini bukan sesuatu yang baru Bapak Ibu, ini sesuatu yang barangkali sudah lama, tetapi pada saat awal-awal kita diminta itu kita tidak terlalu memperhatikannya ya. Kalau kita membaca ya mempelajari Undang-Undang 1212 yang kemudian secara teknis itu diturunkan di dalam bentuk Standar Nasional Pendidikan Tinggi ya. Dan pertama kali kita mempunyai Standar Nasional Pendidikan Tinggi itu di tahun 2014 ya. Ya, jadi tahun 2014 itu kita sudah punya SN Dikti Bapak Ibu. Dan di SN Dikti itu dikatakan di dalam standar penilaian bahwasanya penilaian itu dalam rangka untuk mendorong pencapaian standar kompetensi lulusan mahasiswa gitu. Nah, pada saat itu Ban PT juga masih menggunakan penilaian dengan menggunakan 7 standar, belum 9 kriteria sesuai dengan SN Dikti. Kira-kira 1 tahun berikutnya baru Ban PT ya merubah instrumennya ya sesuai dengan SN Dikti. Nah, pada saat itu mulai lamat-lamat
ada permintaan dari para asesor untuk menyampaikan bagaimana penilaian terhadap pencapaian lulusan kita. Ya, lalu diperkuat lagi dengan adanya lembaga-lembaga akreditasi internasional yang masuk ke Indonesia dengan mengusung paradigma outcome based education ini, Bapak. Lalu makin santer permintaan untuk penilaian terhadap JPL, ya, kemampuan mahasiswa, atau disingkat dengan penilaian JPL. Lalu akhir-akhir ini juga demikian, LAM, ya, LAM PTK, LAM-LAM yang lain juga meminta penilaian kita harus berdasarkan pada penilaian JPL. Bahkan tidak sampai di situ, Bapak Ibu, kita juga diminta untuk menunjukkan apakah kita sudah punya sistem penilaian terhadap JPL. Jadi ini adalah sebuah perjalanan yang cukup panjang yang saya kira belum selesai sampai hari ini, baik dari sisi paradigma, ya, dari sisi penyamaan persepsi, dari sisi teknis, Bapak Ibu, bahkan dari sisi administratif, ya, tentang penilaian JPL ini yang masih banyak didiskusikan di banyak perguruan tinggi. Nah, dalam rangka itu, Bapak Ibu, saya menyiapkan beberapa slide, ya, moga-moga nanti slide ini bisa membantu diskusi kita, ya, Bapak Ibu, ya. Ini slide saya. Bentar, Bapak Ibu. Apakah sudah bisa dilihat slide saya, Bapak Ibu, di sana? Halo? Pak, sudah Pak. Sudah, Pak. Ya, baik Bapak Ibu. Bapak Ibu, sekarang kita ini kementeriannya berubah, ya Bapak Ibu, ya. Kalau dulu kementeriannya adalah Kemendikbudristekdikti, ya. Ya, sekarang menjadi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Ya, namanya sudah ada tapi logonya belum ada, ya Bapak Ibu. Logonya belum muncul. Apakah nanti logonya pakai Tutwuri Handayani ataukah pakai yang lain? Karena bisa jadi Tutwuri Handayaninya dipakai oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, gitu ya. Bisa jadi, tapi kita semua masih menunggu, gitu ya Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu, harapannya dengan materi yang sudah saya siapkan ini, kita bisa lebih paham bagaimana melakukan desain kurikulum. Kalau gitu bisa siap itu timbangan aja ke. Ya, dengan penilaian yang menggambarkan ketercapaian standar kompetensi lulusannya. Lalu Bapak Ibu, saya punya beberapa referensi utama. Ini adalah referensi utama yang saya pakai, mulai dari undang-undang, ya, peraturan Presiden nomor 8 tentang KKNI, lalu yang sekarang juga sedang dibahas sangat ramai, yaitu tentang Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023, ya. Dan tadi sudah disampaikan tentang indikator kinerja utama IKU, gitu ya. Dan buku panduan kurikulum yang sudah diterbitkan. Lalu Bapak Ibu, kita sebentar Bapak Ibu. Ya, sebentar Bapak Ibu, ya. Ini lalu Bapak Ibu, kita akan membahas tentang apa yang kita kenal dengan siklus outcome based education, ya. Yang mana siklus outcome based education ini menjadi dasar dari pelaksanaan penilaian terhadap JPL, ya. Seperti yang kita ketahui bersama Bapak Ibu, di dalam siklus outcome based education itu dimulai dari tahapan perencanaan, ya. Perencanaan yang pertama yaitu perencanaan kurikulum yang kita kenal dengan outcome based kurikulum. Bagaimana kita mendesain kurikulum ini secara selaras
mulai dari visi, misi, tujuan, profil lulusan, ya kemudian capaian pembelajaran, bahan kajian, mata kuliah, sampai dengan penilaiannya seperti apa nanti, ya Bapak Ibu ya. Tentu saja nanti pada tahapan outcome based curriculum ini yang kita hasilkan adalah sebuah dokumen kurikulum yang akan siap kita jalankan. Lalu pada tahapan berikutnya yaitu ternyata udah ketemu. ya Ada di saya, ternyata tak bukain. Kok ini kok soal kemarin soal itu akhirnya ketemu kemarin pada nggak tak kasih judul Bu PTM gitu, jadi tak cariin bocor Bu di PTM kan di CBT. ya baik, enggak apa-apa Bu. Jadi yang tahapan kedua yaitu outcome based learning and teaching. Jadi begitu kurikulum sudah jadi Bapak Ibu, maka kurikulum ini yang kita akan jalankan. Ya, kita menjalankan kurikulum itu mulai dari perencanaan proses pembelajaran, lalu perencanaan evaluasi, penilaian dan evaluasi kita akan laksanakan di dalam proses pembelajaran ya. Itu yang kita kenal dengan do-nya. Jadi yang ini tadi plan, kemudian berikutnya adalah do. Nah, setelah itu Bapak Ibu, pelaksanaan itu perlu kita lakukan penilaian terhadap pencapaian semua standar kompetensi lulusan yang menjadi target. Ya, bahwasanya itu yang akan dikuasai oleh mahasiswa. Jadi kita fokus kemampuan-kemampuan apa saja nanti yang akan yang akan dicapai oleh mahasiswa atau yang telah dicapai oleh mahasiswa, itulah yang akan kita nilai ya. Nah, itu adalah ceknya. Nah, dari hasil penilaian terhadap kemampuan mahasiswa inilah nanti kita akan mendapatkan kemampuan-kemampuan mana saja yang sudah mencapai standarnya dan kemampuan-kemampuan mana saja yang belum mencapai standarnya. Nah, kemampuan-kemampuan yang belum mencapai standarnya inilah yang perlu kita improve, ya kita perbaiki supaya nanti mahasiswa lulus itu setidaknya dia menguasai standar kompetensi minimalnya. Ya, standar kompetensi minimalnya itu harus dilampaui ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, hasil penilaian ini sangat baik jika kemudian digunakan untuk evaluasi dan melakukan improvement. Ya, jadi di sini adalah action-nya. Jadi di dalam outcome based education ini Bapak Ibu, siklus PDCA-nya itu harus jalan dan pendorongnya itu adalah assessment ini. Ya. Oleh karena itu seringkali paradigma outcome based education itu Bapak Ibu adalah sebuah paradigma yang didorong oleh asesmen. Jadi banyak para pakar begitu yang mengatakan bahwasanya OB itu adalah sebuah paradigma ya, yang didorong oleh asesmen. Artinya bahwasanya kemampuan-kemampuan mahasiswa yang telah dicapai itu jika nanti belum mencapai standar kompetensi minimalnya, maka harus didorong dengan asesmen-asesmen supaya dia segera mencapai standar kompetensi minimalnya. Nah, itulah yang hal penting yang perlu kita perhatikan bersama-sama di dalam konteks penilaian ya terhadap kemampuan mahasiswa dengan paradigma outcome based education. Ini dosen biomol ya tadi. Iya dosennya ya, biarin dulu Bu. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, pertanyaan di dalam paradigma OB itu saya kira sudah tidak lagi pertanyaannya di level apakah semua mahasiswa harus lulus ya di dalam sebuah kelas ya. Levelnya bukan di situ Bapak Ibu. Jadi pertanyaannya Pak Sal, maaf mute. Oh iya, tadi di mute oleh oh iya Bu, tadi di mute oleh operator kelihatannya. Apakah sudah mendengar suara saya Bapak Ibu? Terdengar Bapak? Ya. Sudah. Ya, baik Bapak Ibu. Saya ulangi lagi. Di dalam paradigma outcome based education itu Bapak Ibu, saya kira pertanyaan kita mesti harus kita rubah. Kalau dulu pertanyaan kita itu seringkali kita mendengar ini, kalau saya keliling seluruh Indonesia itu saya
saya sering mendengarkan begini pertanyaan dari peserta itu, Pak Samsul, apakah dengan UB ini seluruh mahasiswa harus lulus? Ya, pertanyaannya seperti itu, Bapak Ibu ya. Nah, dengan pengertian yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu, dan kita mengacu ke Permen 53, itu pertanyaannya mestinya harus diperbaiki. Jadi Ya. jam berapa ada toko Rida? Ya, jadi pertanyaannya mesti harus diganti dan diperbaiki, Bapak Ibu. Nah, ya, wah ini kalau banyak bocornya ini rasanya kok saya kepingin ke Lampung aja ini, Bapak Ibu ya. Ada enggak ini yang terbang kira-kira yang 5 menit nyampe sana gitu, Bapak Ibu? Di-mute semuanya aja Bu Anggun, di-mute semuanya aja dari operator. Iya, baik. Di-unmute semuanya. Iya, baik Ibu. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, pertanyaan yang baik itu barangkali untuk konteks outcome based education itu adalah seperti ini Bapak Ibu. Bagaimana caranya supaya setiap mahasiswa itu bisa mencapai standar kompetensi minimalnya, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi pertanyaan itu mendorong supaya kita mencari cara-cara gitu atau mencari metode-metode pembelajaran dan penilaian yang menyebabkan mahasiswa nanti termotivasi belajar, memperbaiki cara belajarnya sehingga dia bisa mencapai standar kompetensi minimalnya. Saya kira pertanyaan yang diperlukan adalah seperti itu. Jadi saya kira pertanyaan apakah setiap mahasiswa harus lulus dalam satu kelas, saya kira pertanyaan itu sudah absolut ya Bapak. Itu pertanyaan sudah masa lalu ya. Seperti itu ya. Tapi walaupun masih ada sampai hari ini pertanyaan seperti itu. Baik Bapak Ibu, saya geser ke atas lagi ya. Nah, di dalam penilaian ini ya, pengertian penilaian yang dilakukan pada setiap kemampuan mahasiswa selalu dikatakan bahwasanya penilaian itu ya berpusat pada pencapaian mahasiswa ya, di mana yang dinilai adalah kemampuan-kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa ya, dapat diukur dengan metode dan teknik penilaian yang ada, lalu dapat diamati ya. Oleh karena itu Bapak Ibu juga diminta pada saat merumuskan standar kompetensi lulusan atau CPL, maka standar kompetensi lulusan ataupun CPL itu harus mampu menggambarkan kemampuan mahasiswa yang dapat didemonstrasikan, dapat diukur maupun dapat diamati ya, supaya dalam pelaksanaan penilaian itu nanti bisa dilakukan gitu ya. Nah, penilaian ini Bapak Ibu tentu saja nanti Bapak Ibu memerlukan indikator-indikator apa saja yang harus dinilai ya. Ya, misalnya mahasiswa mampu melakukan asuhan kebidanan ya. Nah, atau asuhan keperawatan. Apa saja indikator yang harus indikator hasil belajar yang harus dinilai ya. Kalau indikatornya bisa dapat Bapak Ibu, maka kita bisa memilih instrumen untuk mengukurnya dengan tepat. Kalau indikatornya belum dapat, Bapak Ibu, itu akan sulit. Kita akan menentukan menggunakan instrumen seperti apa. Ya. Karena instrumennya nanti macam-macam. Ya. Ada yang soal IC, ada yang soal multiple choice, ada yang dalam bentuk wawancara. Ya. Ya. Atau nanti Bapak Ibu melengkapi penilaian itu dengan menggunakan rubrik, portofolio, dan lain-lain. Oleh karena itu indikatornya harus ditetapkan dulu supaya teknik dan alat ukurnya menjadi tepat ya. Lalu berikutnya adalah dari hasil pengukuran itu yang pertama hasil pengukuran itu digunakan untuk melakukan perbaikan ya di dalam proses belajar. Ya misalnya proses belajar dari minggu pertama sampai dengan minggu ke 16 begitu Bapak Ibu, di tengahnya ada tengah semester yaitu minggu ke-8 ya. Nah, di dalam proses ini ada penilaian yang sifatnya formatif. Ya, formatif. Nah, penilaian yang sifatnya formatif ini Bapak Ibu adalah berfungsi untuk memperbaiki kinerja belajar mahasiswa supaya semua standar kompetensinya bisa tercapai gitu. Ya.
Oleh karena itu, Bapak Ibu, penilaian itu tidak hanya di akhir, tetapi di dalam proses, gitu, dalam rangka untuk memperbaiki kemampuan-kemampuan mahasiswa yang belum tercapai. Gitu. Walaupun ini tidak mudah ya Bapak Ibu, karena kita seringkali melakukan penilaian itu ngoreksinya di belakang, gitu ya. Misalnya 1 minggu, mahasiswa minggu pertama, minggu kedua mahasiswa belajar, lalu diberikan tugas di minggu kedua. Lalu berkas tugasnya ini baru kita periksa di waktu yang panjang di belakang gitu ya. Demikian juga setelah UTS ya, setelah dapat berkas dinilainya di akhir. Nah, kalau seperti itu memang sulit Bapak Ibu melakukan penilaian formatif. Jadi penilaian formatif itu akan baik jika dilakukan pada saat penilaian itu Bapak Ibu memberikan langsung umpan balik hasil penilaiannya. Ya. Nah, supaya apa? Supaya segera bisa dilakukan perbaikan atas kemampuan mahasiswa itu. Saya kira kalau di kebanyakan politeknik ya, termasuk politeknik kesehatan, hal yang seperti ini saya kira sudah biasa ya Bapak Ibu ya. Sudah biasa. Lalu penilaian yang kedua adalah penilaian sumatif ini adalah penilaian yang dilakukan pada saat akhir dari proses pembelajaran ya. Pada akhir proses pembelajaran itu nanti akan memutuskan apakah mahasiswa ini lulus dengan nilai seperti apa. Demikian juga penilaian sumatif ini digunakan untuk memutuskan apakah perencanaan proses pembelajaran yang selama ini digunakan itu akan dilakukan perbaikan atau tidak ya. Jadi ada forward ya, perencanaan dan pelaksanaan PD, lalu ada backward. Backward itu adalah check and action ya. Jadi bagaimana menilai, mengevaluasi, lalu apa perbaikannya. Nah, seperti itu prinsip dari outcome based assessment and evaluation ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, pada umumnya pengertian dasarnya adalah menetapkan outcome-nya dulu, lalu menetapkan indikator dan kriteria ya, seperti apa mahasiswa itu dikatakan sudah mencapai standar kompetensi lulusannya. Lalu setelah itu Bapak Ibu memilih nanti metode asesmennya. Nah, metode asesmen nanti kita bahas ada 2, yaitu tradisional ya dan tradisional assessment ya. Ini yang pertama, yang paling banyak dipakai, tapi ya saya kira kalau di politeknik dikurangi yang ini, karena tradisional assessment ini adalah assessment yang basisnya adalah paper and pencil Bapak Ibu. Ya, ujian IC, ujian multiple choice yang seperti itu. Ya, ujian tulis. Nah, lalu yang kedua adalah performa assessment atau sering disebut dengan alternative assessment, atau juga ada orang yang menggunakan istilah adalah authentic assessment ya. Authentic assessment ya, assessment atau authentic assessment atau alternative assessment atau juga performa assessment ya. Nah, yang kedua ini Bapak Ibu, authentic assessment ini betul-betul yang dinilai adalah hasil kinerjanya ya, kinerja belajar mahasiswa, apa yang akan menjadi indikator di dalam penilaiannya nanti ya. Nah, itu ada 2 Bapak Ibu, dan perkiraan saya kalau nanti kurikulum Bapak Ibu itu misalnya ya 60% itu praktek gitu, lalu 40% itu teori, ya mestinya Bapak Ibu asesmennya mengikuti ini Bapak Ibu. Jadi 60% mestinya asesmennya dilakukan dengan authentic assessment, lalu 40%-nya ya baru menggunakan traditional assessment. Jadi sangat tidak pas kalau pendidikan vokasi itu kelulusannya atau penilaiannya ditentukan lebih banyak di ujian tulis begitu ya, di traditional assessment. Nah, mestinya harus lebih banyak di perform assessment atau authentic assessment ya, seperti itu. Lalu berikutnya adalah dari hasil assessment itu, seperti yang saya sampaikan di depan tadi, digunakan untuk melakukan evaluasi. Nah, dari evaluasi itulah kemudian Bapak Ibu gunakan, ini yang cukup berat, yaitu untuk perbaikan-perbaikan, improvement ya, untuk improvement. Jadi misalnya
Kalau di kelas kita mahasiswa nilainya mahasiswa 30 orang, lalu yang dapat nilai C misalnya taruhlah 10 orang begitu. Nah, 10 orang yang dapat nilai C ini apakah tidak bisa digunakan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan supaya nanti di semester berikutnya kelulusannya bisa lebih tinggi lagi, yang nilai C-nya bisa lebih ditekan gitu ya, Bu ya, ditekan. Nah, itu maksudnya evaluasi and improvement itu, Bapak Ibu. Lalu bisa jadi nanti dari hasil evaluasi kita melakukan rekonstruksi perencanaan pembelajaran begitu. Jadi perencanaan pembelajaran yang sering kita sebut dengan RPS itu, Bapak Ibu, adalah dokumen yang merupakan panduan buat mahasiswa belajar setiap semester. Ya. Nah, bisa jadi berdasarkan hasil kinerja semester yang lalu, maka RPS semester saat ini ya sekarang ini adalah hasil updating dari pembelajaran yang lalu. Jadi RPS ini Bapak Ibu penggunaannya itu adalah per semester, bukan per 5 tahun ya. Jadi sering kita melihat kalau kurikulumnya itu dirubah atau dievaluasi lalu diperbaiki setiap 4 tahun, RPS-nya juga ngikuti 4 tahun sekali gitu. Kalau 5 tahun, RPS-nya juga ngikuti 5 tahun sekali begitu. Ya, saya kira tidak begitu Bapak Ibu. Jadi setiap kali proses pembelajaran, maka kita harus melakukan perencanaan-perencanaan dalam pembelajaran yang kita tuliskan dalam bentuk RPS. Nah, karena kita sudah punya RPS-nya, maka setiap akhir proses pembelajaran kita evaluasi apa yang perlu di-updating dari RPS itu untuk pembelajaran semester depan. Nah, setelah dipakai di semester depan, lalu dievaluasi proses pembelajarannya seperti apa capaiannya, lalu diupdate lagi kalau perlu diupdate ya RPS-nya. Ya, jadi dari hasil evaluasi itu bisa jadi RPS itu tetap ya seperti semester sebelumnya, tapi bisa jadi RPS itu kita update begitu. Nah, diupdate itu bisa macam-macam Bapak Ibu. Diupdate itu bisa juga rujukannya yang diupdate. Ya, betapa banyak RPS yang dari hasil pemeriksaan oleh asesor evaluator, ternyata RPS itu menggunakan rujukan dengan referensi yang lama gitu ya. Padahal sudah ada referensi dengan edisi yang terbaru ya. Lalu oleh asesor ditanya, ini RPS-nya kok masih pakai buku referensi yang lama ini? Lalu dosennya bilang, oh enggak, saya dalam proses pembelajaran saya sudah pakai edisi yang buku yang paling baru ini, ditunjukkan oleh dosennya. Ini bukunya, ini yang saya pakai. Loh ya, tapi di RPS ini pakai edisi yang lama. Rupanya prakteknya dosen itu sudah menggunakan rujukan yang paling baru, tetapi RPS-nya tidak dilakukan perubahan, updating. Nah, ini sering kali Bapak Ibu, kalau saya mendampingi akreditasi itu, ketahuan bahwasanya RPS ini jarang diupdate ini. Nah, itu sebagai contoh kecil, tapi bisa jadi nanti metode pembelajarannya, ya bisa kontennya, begitu, itu perlu updating. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, karena RPS ini adalah digunakan per semester, maka setiap awal semester perlu kita cermati kembali sebelum dipakai di perkuliahan, apakah memang RPS yang akan kita pakai ini sudah update atau belum, gitu ya, kita sepakati. Nah, ini yang memang berat karena melakukan pekerjaan dengan perencanaan itu belum menjadi budaya di Indonesia, Bapak Ibu. Ya, pada umumnya begitu, ya. Jadi kita melakukan pekerjaan tertentu dengan perencanaan itu secara commons itu ya. Secara kehidupan sehari-hari itu belum menjadi budaya, menjadi budaya. Nah, karena memang standar dan tuntutan proses pembelajaran di lembaga-lembaga formal ini perlu perencanaan, maka kita Bapak Ibu semuanya termasuk saya mesti harus melihat itu adalah bagian dari kewajiban kita sebagai dosen ya. Nanti Bapak Ibu bisa membaca di Permendikbud nomor 44 tahun 2024 tentang tugas pokok dosen ya. Di situ Bapak Ibu bisa baca, yaitu yang tentang karir dosen itu loh Pak, yang permen baru itu. Nah, di situ bisa dikatakan bahwasanya
salah satu tugas pokok dosen itu adalah membuat perencanaan pembelajaran. Ya, itu. Nah, demikian Bapak Ibu terkait dengan perencanaan pembelajaran ini. Lalu seperti yang saya sampaikan tadi di depan, ya, penilaian itu Bapak Ibu adalah sebuah proses yang dilakukan oleh dosen untuk mengidentifikasi, ya, dan mengumpulkan data dan informasi atas capaian pembelajaran mahasiswa, ya, atas capaian pembelajaran mahasiswa, yang nantinya ya data dan informasi itu akan digunakan selanjutnya oleh dosen dalam rangka untuk melakukan evaluasi. Jadi data dan informasi itu tadi diolah, ya, lalu diinterpretasi, ya Bapak Ibu ya. Lalu kemudian dari hasil interpretasi itu Bapak Ibu melakukan mengambil tindakan-tindakan seperti apa, maka itu yang disebut dengan evaluasi. Ya, jadi penilaian dan evaluasi itu dua tahapan yang saya kira menjadi berturutan, ya. Dan dua istilah ini seringkali bias Bapak Ibu, ya, seringkali bias, ya. Demikian Bapak Ibu. Lalu kalau kita turun lagi ke pembelajaran, begitu ya, ke pembelajaran mata kuliah, begitu. Penilaian yang sering kita kenal dengan asesmen itu Bapak Ibu bisa lakukan dengan tes maupun non tes ini, ya, dengan cara dites maupun di non tes. Nah, tes ini bisa basisnya adalah numerical, ya, dengan menggunakan alat ukur tertentu, ataupun basisnya adalah memberikan klasifikasi, ya. Lalu yang non tes itu diantaranya adalah melakukan observasi, interview, ya, lalu wawancara, ya, mengisi lembar kuesioner dan lain sebagainya. Ini yang non tes ini. Jadi tes dan non tes, dari dua hasil tes dan non tes ini menghasilkan data, ya, dan informasi yang kemudian digunakan oleh Bapak Ibu dosen untuk melakukan evaluasi, ya. Nah, skema ini saya ambil dari sebuah buku yang judulnya adalah Education Assessment of Student. Ya, ini buku ini sangat baik Bapak Ibu, cukup mudah kita membaca, dan di situ banyak contoh yang bisa kita ambil. Lalu di dalam penilaian itu, nah ini Bapak Ibu ada standarnya enggak ini? Ada targetnya ini apa enggak itu, ya? Di dalam penilaian itu, ya, misalnya Bapak Ibu punya standar bawah, standar atas, begitu. Ya, standar bawahnya ini adalah standar minimalnya, minimal. Lalu standar atasnya ini adalah standar pelampauan. Nah, misalnya standar minimalnya ini nilainya 70, standar pelampauannya nilainya 90, begitu ya Bapak Ibu, ya. Misalnya seperti itu. Lalu di bawah standar pelampuan ini, ya, mahasiswa harus didorong supaya dia bisa mencapai 70. Lalu antara standar minimal dengan standar pelampuan ini adalah area yang bisa digunakan untuk improvement mahasiswa supaya dia bisa melampaui standar pelampuannya. Ya, karena Bapak Ibu kalau kita merumuskan CPL atau standar kompetensi lulusan ini sesuai dengan undang-undang itu Bapak Ibu, ya, SKS yang kita rumuskan ini baru di level kriteria minimal Bapak Ibu, kriteria minimal. Nah, lalu berikutnya, kalau Bapak Ibu ingin masuk pada pelampauan ini, pada saat Bapak Ibu nanti akreditasi yang Bapak Ibu inginkan itu adalah unggul, nah ini, ya, unggul atau internasional, terakreditasi internasional, maka CPL Bapak Ibu ini harus diberikan kemampuan-kemampuan yang melebihi dari kriteria minimal atau melampaui kriteria minimal, yaitu Bapak Ibu harus mengacu pada learning outcome kriteria yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi, ya, yang melampaui kriteria minimal ini, ya. Nah, pada saat itulah kemudian Bapak Ibu bisa pasang di sini, yaitu standar kriteria minimalnya ini sebagai
eh, batas bawahnya, lalu standar kompetensi pelampauan ini adalah sebagai batas atasnya, ya. Lalu ada target tidak ini dari institusi begitu? Apakah seperti dulu, yaitu hasil penilaian IPK itu ya sudah apa adanya saja, tidak ada targetnya. Tadi kalau saya dengar dari apa yang disampaikan oleh Bu Direktur, tadi ada target IPK kumulatifnya itu bisa 3,25 atau berapa tadi ya. Nah, saya kira itu ada target ya. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu, kalau di tempat saya di ITS, mohon maaf saya memberikan contoh di tempat saya di ITS, setiap dosen itu Bapak Ibu harus memasang targetnya di setiap mata kuliah. Nah, targetnya itu mengacu pada target yang ditetapkan oleh Pak Rektor. Jadi Rektor menetapkan target. Lalu target yang ditetapkan oleh Rektor itu turun ke bawah Bapak Ibu, diturunkan oleh Pak Dekan atau Bapak Ibu Dekan, oleh Dekan ya. Dekan menetapkan targetnya. Lalu diturunkan lagi ke bawah. Diturunkan lagi ke bawah. Kalau di tempat saya itu di bawahnya fakultas itu ada departemen. Departemen menetapkan target, ya berapa targetnya. Lalu di bawahnya departemen itu baru mata kuliah. Jadi misalnya saya mengajar atau mengampuh mata kuliah metodologi penelitian Bapak Ibu, yang semester lalu pencapaian saya sudah 3,1 ya. IP mata kuliah itu ya, IP semester mata kuliah itu. Lalu semester ini saya ditugasi lagi mata kuliah yang sama. Ya, pertanyaannya adalah apakah saya tetap 3,1 ataukah saya naikkan gitu ya. Dan saya harus pasang target ini Bapak Ibu. Kalau saya tidak pasang target Bapak Ibu, mata kuliah saya tidak bisa saya buka, tidak bisa saya jalankan. Terkunci oleh sistem. Ya. Jadi saya harus entry ke sistem untuk mata kuliah saya semester ini metodologi penelitian yang ditugaskan pada saya dengan target 3,2 karena kemarin 3,1 saya naikkan 0,1 ya menjadi 3,2. Nah, dengan alasan macam-macam. Saya punya alasan misalnya saja saya sudah mengupdate materinya, saya punya metode pembelajaran yang lebih baik begitu misalnya, dengan melakukan updating terhadap RPS. Maka saya berani menaikkan 3,2 gitu. Nah, pada saat itulah saya dikontrak oleh rektor Bapak Ibu. Jadi setiap dosen di tempat saya itu dikontrak oleh rektor sebagai kinerja. Ya, dengan target tadi 3,2 dan itu target itu saya pasang sendiri ini. Ya, saya sebagai dosen harus masang ini. Nah, setelah target itu tekan kontrak dengan rektor melalui sistem tentu saja Bapak Ibu, melalui sistem, maka berikutnya minggu pertama RPS saya jelaskan, lalu target saya sampaikan pada mahasiswa. Jadi begitu minggu pertama saya menyampaikan RPS kira-kira ya antara 10 sampai 20 menit saya menjelaskan tentang RPS, lalu saya menjelaskan tentang target pencapaiannya, bahwasanya semester ini target pencapaiannya adalah 3,2. Yang kemarin seperti ini. Nah, oleh karena itu mahasiswa saya ajak bersama-sama ini untuk menjalankan RPS ini Bapak Ibu. Ya, menjalankan RPS ini terutama saya stressing adalah tugas-tugas yang harus dikerjakan ini. Saya minta untuk diperhatikan gitu ya. Lalu ujian-ujian apa saja yang harus diperhatikan. Lalu praktek apa saja yang harus dilakukan. Itu saya rating semua Bapak Ibu yang dengan bobot penilaian yang ada. Ya. Lalu mahasiswa saya minta untuk memberikan masukan. Apa masukannya? Ya, terhadap RPS yang sudah saya jelaskan tadi, termasuk target-target penilaiannya tadi. Nah, kalau nanti mereka sudah setuju ya dengan apa yang sudah direncanakan tadi, maka mahasiswa akan saya tekan kontrak juga. Jadi mahasiswa menandatangani satu lembar begitu yang sudah disiapkan oleh prodi, diwakili oleh 2 mahasiswa, tanda tangan di situ dan saya juga tanda tangan di situ. Itu sebagai kontrak perkuliahan dengan mahasiswa. Bahwasanya RPS ini yang akan dipakai dan kita bersama-sama untuk mencapai target dengan mahasiswa. Itu ya Bapak Ibu ya. Sehingga minggu-minggu yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk mencapai targetnya tadi. Ya, target yang sudah disepakati bersama. Nah, itu Bapak Ibu. Ya. Lalu perencanaan di dalam proses pembelajaran sampai penilaian ini tetap
kita mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi ya. Yang kita kenal sejak beberapa tahun yang lalu bahwasanya standar nasional pendidikan tinggi kita itu terdiri 8 standar ya. Yang di Permen 53 ya, 8 standar ini Bapak Ibu kemudian dikelompokkan menjadi 3 standar, yaitu standar luaran ya yang kita kenal dengan standar kompetensi lulusan, lalu standar proses, lalu berikutnya adalah standar masukan ya. Tapi di dalamnya isinya ya 8 standar ini. Ya. Isinya 8 standar. Nah, saya ingin stressing Bapak Ibu di sini bahwasanya standar kompetensi lulusan ini menjadi acuan dari semua standar yang ada gitu ya. Mulai Bapak Ibu nanti kalau kita tarik ya ke pembelajaran, mulai dari metode pembelajaran ya yang akan digunakan oleh Bapak Ibu ya juga harus dilihat CPL-nya. Misalnya sebagai contoh di IKU nomor 7 itu ada metode pembelajaran case based dan project based learning. Ya, case based dan project based learning. Nah, kapan kita pakai itu case based dan project based learning? Ya saat CPL-nya memang menuntut 2 metode itu dipakai. Misalnya, kalau metode itu mampu menganalisis, mampu melakukan ya project based learning, tetapi kalau mampu menjelaskan, ya kita tidak perlu menggunakan case based project based learning gitu. Kita cari metode yang lain. Nah, berikutnya lagi adalah standar penilaian. Ini juga yang diacu adalah CPL-nya ini Bapak Ibu. Ya kalau mampu melakukan, ya penilaiannya pasti bukan ujian tulis, ya. Ya penilaiannya pakai tadi performa assessment tadi, gitu. Ya demikian juga waktu SKS-nya, ya juga mengacu pada CPL. Dilihat CPL-nya seperti apa. Jangan sampai mata kuliah yang dibebani dengan 2 CPL, itu SKS-nya misalnya adalah 3 SKS begitu, sementara ada mata kuliah yang dibebani 4 CPL, SKS-nya cuma 2 SKS dengan tingkat kesulitan yang sama begitu ya. Ya jangan sampai seperti itu ya Bapak Ibu. Nah jadi nanti waktu ini betul-betul kita hitung berdasarkan CPL yang dibebankan pada setiap mata kuliah itu. Lalu materi pembelajaran juga begitu, harus mengacu pada CPL. Lalu learning and teaching style ini ya juga mengacu pada CPL ini. Ya karena di Permen 53 itu ada istilah modalitas pembelajaran yang harus kita jelaskan di dalam dokumen kurikulum. Lalu sarana prasarana juga demikian, pembiayaan juga demikian. Semuanya acuannya ke CPL. Nah dari standar inilah kemudian Bapak Ibu mendesain pembelajaran, ya lalu membuat perencanaan pembelajaran dalam bentuk RPS. Jadi sekali lagi Bapak Ibu membuat RPS ini Bapak Ibu ya, ini bukan kerjaan administratif Bapak Ibu. Jadi banyak yang salah paham ini. Jadi kok dosen kok disibukkan dengan masalah administratif membuat RPS? Oh tidak ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu membuat RPS ini kalau bukan dosen tidak bakalan bisa Bapak Ibu. Ya karena di dalam menyusun RPS itu ada desain pembelajaran. Nah itu yang paling tahu dosen. Bagaimana CPL-nya itu diturunkan menjadi sub CPMK, menjadi CPMK, sub CPMK. Lalu dari sub CPMK itu materi apa saja yang harus dipelajari mahasiswa. Ya itu hanya dosen yang bisa Bapak Ibu. Selain dosen tidak bakalan bisa. Ya perkara ngetiknya ya memang soal ngetik itu urusan administrasi. Tapi perkara mendesain RPS itu adalah hanya dosen. Dosen pun ya Bapak Ibu kalau di permen itu sesuai dengan bidang keahliannya. Tidak bakalan dosen yang di luar bidang keahliannya bisa membuat RPS di prodi itu gitu ya. Jadi mungkin yang perlu kita klarifikasi dalam setiap pernyataan bahwasanya membuat RPS ini adalah pekerjaan administratif ya. Saya kira tidak tepat ya Bapak Ibu ya. Jadi yang tepat adalah merencanakan perencanaan pembelajaran itu adalah proses desain, itu hanya dosen yang bisa melakukan. Selain dosen tidak akan bakalan bisa melakukan. Ya, perkara ngetik-ngetiknya nanti kalau Bapak Ibu tidak mau ngetik ya sudah minta tolong aja sama admin gitu. Ya untuk ngetiknya misalnya ya tidak berkenan untuk ngetik, saya tidak mau ngetik ini administrasi. Ya silakan saja nanti minta bantuan tenaga teknik untuk
ngetik atau minta bantuan atau disediakan oleh prodi tim yang bisa membantu Bapak Ibu dosen untuk mengisi di dalam format RPS-nya begitu. Tetapi RPS-nya secara esensial dan konten harus dosen yang membuat. Lalu berikutnya adalah pelaksanaan proses pembelajaran ya dari hasil rancangan. Jadi kalau proses pembelajaran itu kita lakukan berdasarkan RPS yang kita buat sendiri itu enak Bapak Ibu, kita tahu gitu ya. Ya kita tahu. Lalu yang berikutnya adalah dari proses pembelajaran itu Bapak Ibu kita semua melakukan penilaian proses pembelajaran ya maupun hasil belajarnya kita lakukan penilaian. Nah inilah Bapak Ibu rentetan bagaimana kita melakukan penilaian terhadap proses maupun hasil pembelajaran berdasarkan standar ya standar yang ada. Lalu kita desain, lalu kita rencanakan, lalu kita laksanakan, nah ya proses pembelajarannya, lalu kita nilai dan evaluasi, gitu ya tahapannya. Nah seperti itu. Lalu ini Bapak Ibu yang tadi yang saya sampaikan, jadi menurut undang-undang ini, Undang-Undang 12 tahun 2012, pasal 29 ayat 2 dikatakan bahwasanya KKNI itu merupakan acuan pokok gitu ya di dalam menetapkan kompetensi lulusan baik untuk akademis, vokasi maupun profesi ya. Jadi KKNI itu Bapak Ibu ya menjadi rujukan pada saat Bapak Ibu menuliskan SKL, standar kompetensi lulusan ya. Lalu masuk ke Permen 53 pasal 6 ayat 1 dikatakan standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal ini loh Bapak Ibu. Ya. Merupakan kriteria minimal yang menyatakan kesatuan kompetensi sikap. Jadi ini sudah merupakan kesatuan ini. Jadi terintegrasi. Ya, jadi kalau Bapak Ibu punya CPL 1 sampai 10 butir, maka 10 butir itu adalah kemampuan yang terintegrasi, tidak terpisahkan gitu ya. Ya, antara kompetensi sikap, ya keterampilan dan pengetahuan. Ya. Lalu di ayat berikutnya pasal 6 ayat 3 ini tadi ayat 1 dikatakan SKL sebagaimana dimaksud dirumuskan dalam bentuk capaian pembelajaran. SKL itu dirumuskan dalam bentuk capaian pembelajaran lulusan. Ya. Nah ini nanti yang dinilai Bapak Ibu ya, dinilai ini CPL-nya. Yang dinilai SKL-nya, hasilnya adalah CPL-nya ini. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau kita menggambarkan begitu, menggambarkan SKL dan CPL itu kurang lebih seperti ini. Jadi Bapak Ibu merumuskan standar kompetensi lulusannya, yang tadi standar kompetensi lulusan itu tadi dirumuskan dalam bentuk CPL ya. Jadi tadi kalau menurut pasal 6 ayat 3 tadi SKL itu sama dengan CPL. Kan begitu ya Bapak Ibu. Tetapi kenyataannya di lapangan tidak begitu Bapak Ibu ya. Tidak begitu. Saya kasih contoh. Misalnya standar kompetensi lulusannya itu bunyinya adalah mahasiswa mampu membuat meja sesuai dengan standar SNI. Ya, SNI Standar Nasional Indonesia. Ya, misalnya contohnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi SKL-nya itu bunyinya mahasiswa mampu membuat meja sesuai dengan standar SNI. Lalu mahasiswa belajar ini di mata kuliah teori dan praktek begitu. 5 SKS taruhlah begitu karena membuat meja ini ya. Lalu mahasiswa pertama ini ya setelah belajar ya mejanya jadi Bapak Ibu. Mejanya jadi dan setelah dinilai dalam proses pembelajaran itu ya baik kemampuan maupun hasil belajarnya dalam bentuk meja itu sudah sesuai dengan SNI. Maka Bapak Ibu akan memberikan nilai mahasiswa itu A. Nah, ini. Lalu mahasiswa yang kedua Bapak Ibu. Mahasiswa kedua ini ya M2 ini tadi M1. Dia belajar. Ya setelah belajar Bapak Ibu menilai ya mejanya sudah jadi Bapak Ibu. Ya mejanya sudah jadi. Ya. Tetapi setelah Bapak Ibu menilai
meja yang dibuat mahasiswa itu belum sesuai dengan SNI, tapi sudah jadi gitu ya. Maka Bapak Ibu bisa jadi menilainya adalah dengan nilai B, taruhlah begitu. Ya. Lalu mahasiswa yang ketiga Bapak Ibu, ya. Mahasiswa yang ketiga, setelah waktunya selesai belajarnya, ya. Lalu dia diuji untuk membuat meja tadi, mejanya belum jadi. Tetapi komponen dari meja semuanya sudah jadi. Kaki-kakinya sudah ada, ya. Lalu dasaran mejanya sudah ada dan semua komponen meja itu sudah di-furnish, sudah bagus di-furnish, tapi belum dirakit ini. Ya, apalagi sesuai standar SNI pasti belum ya. Maka mahasiswa yang seperti ini bisa jadi Bapak Ibu memberikan nilai C. Nah, ini. Jadi ada 3 mahasiswa dengan standar kompetensi lulusan yang sama, tapi hasil belajarnya beda-beda ini. Waktunya sama gitu. Ya, taruhlah membuat meja ini dikasih waktu 1 bulan gitu ya Bapak Ibu. Waktunya sama 1 bulan ini. Ya, waktunya sama ini. 1 bulan. Belajarnya juga sama dengan Bapak Ibu dosen sebagai pengampu. Ya, metode yang dipakai juga sama, bahan yang digunakan juga sama gitu ya. Tetapi ya, hasil belajarnya berbeda-beda gitu. Nah, hasil belajar yang berbeda-beda inilah yang kita kenal dengan capaian pembelajaran ya. Capaian pembelajaran CPL. Nah, capaian pembelajaran ya nanti kalau di akhir proses pembelajaran capaian pembelajaran lulusan. Kalau di akhir prodi capaian pembelajaran lulusan program studi gitu ya. Nah, capaian pembelajaran ini Bapak Ibu yang bermacam-macam ini padahal standarnya tadi sama gitu. SKL-nya sama gitu. Oleh karena itu Bapak Ibu mahasiswa yang capaian pembelajarannya itu berada atau belum mencapai standar kompetensi lulusan minimalnya itu tadi, yaitu B dan C ini, maka Bapak Ibu perlu mendorong dengan asesmen ini. Didorong ini Pak, ya Bapak Ibu yang masih nilainya B didorong, diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan belajar, lalu diuji lagi supaya nanti nilainya naik menjadi A, yang C ini juga bisa naik. Ya, atau dengan kata lain kalau kita agak sensitif menggunakan istilah penilaian ABCD, yaitu supaya standar kompetensi lulusannya bisa tercapai gitu ya, standar kompetensi lulusan minimalnya bisa tercapai. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah itulah Bapak Ibu perbedaan antara pengertian standar kompetensi lulusan ya dengan capaian pembelajaran lulusan. Nah, permennya tadi mengatakan bahwasannya standar kompetensi lulusan itu adalah kriteria minimal ini Bapak Ibu. Ya, berarti kalau kriteria minimal SKL-nya itu kan harus tercapai gitu. Nah, kalau SKL-nya itu nanti dinyatakan dengan CPL yang ini, maka CPL-nya ini didorong dengan asesmen supaya standar kompetensi lulusan sebagai kriteria minimal itu bisa dicapai. Nah, dengan kondisi seperti inilah maka banyak para ahli mengatakan bahwasanya outcome based education itu adalah sebuah paradigma di dalam pendidikan yang didorong oleh asesmen. Jadi Bapak Ibu asesmen itu, penilaian itu sebagai tool ya untuk mendorong supaya mahasiswa mencapai standar kompetensi minimalnya ya, supaya mahasiswa mencapai CPL-nya gitu ya, capaian pembelajaran lulusan yang Bapak Ibu targetkan ya, seperti itu kira-kira. Nah itu Bapak Ibu prinsip dari penilaian terhadap kemampuan mahasiswa. Lalu Bapak Ibu saya punya skema yang sedikit agak lebih luas ya Bapak Ibu ya, yang saya ambil dari beberapa referensi, diantaranya adalah dari undang-undang, dari Permen 53 dan dari pendapatnya Spedi. Ya. Nah, seperti yang kita ketahui SKL tadi, ya SKL standar kompetensi lulusan itu tadi, ya kemudian dirumuskan dalam bentuk CPL, gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu dijalankan di dalam proses pembelajaran. Ya, dari hasil proses pembelajaran itu, maka hasil belajarnya kita sebut sebagai outcome, ya. Nah, lalu outcome ini kita nilai Bapak Ibu. Nah,
penilaian pertama itu adalah penilaian yang sifatnya internal. Ya. Nah, Spedi mengatakan itu sebagai exit outcome. Nah, jadi penilaian pada saat dia selesai belajar. Ya. Kalau di mata kuliah ya selesai belajar mata kuliah di akhir semester. Nah itu Spedi ini seorang ahli pendidikan yang menulis buku tentang outcome based education yang banyak dirujuk oleh lembaga-lembaga akreditasi maupun para ahli pendidikan yang lain. Ya. Nah kalau kita sebut dengan CPL ini, capaian pembelajaran lulusan ini. Nah penilaian internal ini Bapak Ibu dilakukan ya melalui kegiatan perkuliahan ya atau sering disebut dengan kegiatan kurikuler. Ini menurut istilah yang ada di Undang-Undang 12 tahun 2012. Ya, di dalam undang-undang itu dikatakan kurikulum itu dilaksanakan dengan tiga bentuk. Ya, bentuk yang pertama adalah kurikuler ini. Nah, ini di kurikuler ini mahasiswa akan belajar melalui mata kuliah Bapak Ibu. Nah, mata kuliah inilah yang dibebani oleh CPL. Ya, dibebani oleh CPL ini. Ya. Jadi mata kuliah itu adalah sebagai wahana ya mahasiswa belajar untuk mencapai CPL-nya gitu ya. Nah, kalau dulu kan mahasiswa belajar mata kuliah tetapi kebanyakan dosen tidak memperhatikan CPL-nya ya tidak memperhatikan CPL-nya. Nah, lalu Bapak Ibu CPL ini kemudian ya CPL yang dibebankan ke mata kuliah ini kemudian Bapak Ibu turunkan menjadi CPMK. Lalu diturunkan lagi menjadi sub CPMK. Ya. Nah, di dalamnya tentu saja strategi yang Bapak Ibu ambil bagaimana supaya sub CPMK yang dibebankan ke mata kuliah itu adalah sub CPMK yang menggambarkan 3 kemampuan yang terintegrasi. Ya, sikap, keterampilan dan pengetahuan, ya. Kalau dulu kan seringkali proses pembelajaran itu ya mata kuliah praktek itu hanya keterampilan saja. Kalau mata kuliah teori itu adalah sikap saja gitu ya. Kalau mata kuliah agama itu adalah sikap saja gitu ya. Nah, sekarang kan apapun mata kuliahnya diharapkan tiga-tiganya itu ada walaupun nanti porsinya tergantung stressingnya ya. Lalu Bapak Ibu yang kedua ya mestinya juga kegiatan belajar mahasiswa dalam bentuk co-kurikuler ini bisa berkontribusi terhadap pencapaian CPL ya. Misalnya kegiatan-kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh mahasiswa yang ada kaitannya dengan mata kuliah gitu ya. Nah, ini mestinya bisa berkontribusi begitu. Jadi banyak pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen yang ada kaitannya dengan mata kuliah. Nah, pelatihan-pelatihan seperti itu ya Bapak Ibu yang disebut dengan kegiatan belajar dengan co-kurikuler ya. Nah, itu mestinya bisa berkontribusi terhadap penilaian CPL. Lalu yang ketiga menurut Undang-Undang 1212 yaitu kegiatan belajar ekstrakurikuler ini. Ya, kegiatan mahasiswa ini. Ya, kegiatan kesenian, kegiatan olahraga, kegiatan lomba dan sebagainya. Nah, ini sayangnya sampai hari ini saya belum pernah mendengar ya atau belum pernah menyaksikan tepatnya mendengar dan menyaksikan bagaimana kegiatan kemahasiswaan ekstrakurikuler ini bisa berkontribusi di dalam penilaian CPL ya. Padahal seringkali kegiatan ekstrakurikuler itu masih ada kaitannya dengan CPL mata kuliah ya kadang-kadang, tetapi saya kok belum pernah mendengar ya kegiatan kemahasiswaan itu lalu setor nilai untuk penilaian CPL yang sesuai dengan kegiatan ekstrakurikulernya ya. Nah, ini mungkin ada kesulitan di lapangan ya, mungkin begitu. Tapi kalau yang co-kurikuler ini saya melihat banyak kegiatan pelatihan-pelatihan itu yang kemudian sekian persen dari hasil kegiatan pelatihan itu menambahkan dari hasil penilaian CPL di mata kuliah ya. Misalnya kalau di tempat saya itu mata kuliah agama ya, pengampunya dosen agama, tetapi di minggu-minggu tertentu mahasiswa itu mengadakan kegiatan di
di rumah ibadahnya masing-masing. Kalau Islam di masjid, kalau Kristen di gereja begitu. Yang mana itu adalah kegiatan kurikuler yang nanti dari hasil kegiatan itu nilainya ditambahkan ke nilai mata kuliah agama dengan bobot sekian persen gitu ya. Karena masih ada kaitannya. Ya. Seperti itu. Sebentar ya Pak, nanti saya lanjutkan satu slide ini dulu ya. Itu adalah penilaian terhadap CPL melalui 3 bentuk kurikuler, yaitu kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Lalu berikutnya adalah penilaian CPL secara eksternal ini. Nah ini Bapak Ibu. Ya, yang seringkali kita mengalami pertanyaan ini ya. Kalau menurut istilahnya SPEDI, kemampuan-kemampuan ya yang dipelajari mahasiswa pada saat dia kuliah, lalu kemampuan itu berdampak terhadap karirnya dia pada saat bekerja, itu disebut dengan outcome of significance ya. Jadi dia lulus kan, Bapak Ibu ya lulus di prodinya Bapak Ibu. Lalu lulusnya sesuai dengan CPL-nya, kemampuan-kemampuannya ini. Lalu kemampuan-kemampuan yang dia miliki ini setelah dia bekerja 1-2 tahun itu dia gunakan gitu ya. Ya dia gunakan, punya dampak gitu ya. Punya dampak. Nah, itu yang disebut dengan outcomes of significance. Siapa yang menilai? Yang menilai adalah stakeholder, pengguna lulusan. Ya ini yang menilai bahwasanya mahasiswa lulusan Bapak Ibu yang bekerja di tempatnya mitra kita di perusahaan itu atau di tempat kerja itu ternyata kemampuan-kemampuannya sudah sesuai dengan apa yang sudah diajarkan di kampus. Lalu siapa lagi yang menilai? Nah, saya mendengar juga bahwasanya BAN ini ya lembaga akreditasi juga melakukan penilaian terhadap kemampuan-kemampuan yang digunakan pada saat dia bekerja 1-2 tahun berikutnya setelah lulus ya. Jadi seringkali asesor pada saat dia melakukan visitasi di lapangan ya datang ke kampus itu menanyakan pada alumni atau lulusan ya yang sudah bekerja 2 tahun, 3 tahun, lalu ditanyakan di situ apakah selama bekerja kemampuan-kemampuan yang didapat dari proses pembelajaran selama ini ya selama berkuliah di tempat kita itu mendukung atau berdampak terhadap pekerjaannya ya. Nah, itu berarti penilaian itu adalah penilaian eksternal. Ya, dengan demikian kita harus punya sistem ini Bapak Ibu. Kalau penilaian internal kan sudah jelas sistemnya ya. Yang sudah punya tapi kadang-kadang juga ada yang belum punya ini. Lalu kalau penilaian eksternal bagaimana ini? Kita bisa memonitor bahwasannya kemampuan-kemampuan yang kita ajarkan itu memang berdampak terhadap karirnya dia bekerja gitu ya pada saat bekerja. Nah, dua-duanya ini perlu kita pikirkan ya, bagaimana cara kita melakukan penilaian sehingga penilaian yang kita lakukan itu bisa menggambarkan kemampuan-kemampuan yang didapat oleh mahasiswa pada saat belajar di mata kuliah, di pelatihan maupun kegiatan ekstrakurikuler. Lalu bagaimana penilaian juga yang kita lakukan bisa menggambarkan bahwasanya kemampuan-kemampuan itu memang berdampak dipakai ya di tempat dia kerja. Nah, demikian Pak, sementara slide dari saya. Tadi sudah ada yang resen, silakan. Yang resen. Halo? Halo, sepertinya yang resen sedang keluar ruangan, Pak. Oh gitu ya. Boleh dilanjutkan lagi Oh ya, saja. baik kalau begitu. Ya, itu Bapak Ibu, jadi sekali lagi penilaian terhadap CPL ini Bapak Ibu bisa dilakukan secara internal, tapi juga bisa dilakukan secara eksternal. Namun demikian di dalam sesi ini, workshop ini Bapak Ibu kita fokus pada penilaian internal saja dulu. Ya, karena nanti tadi yang disampaikan oleh Bapak dari Kapus Bank Dik tadi, bahwasanya Bapak Ibu nanti harus membuat perencanaan pembelajaran, lalu membuat instrumen penilaian di mata kuliah masing-masing, maka dari itu kita fokus ke penilaian yang internal saja dulu ya Bapak Ibu ya. Lalu seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, setiap mata kuliah ini harus lebih jelas beban CPL-nya. Nah, itu ada pertanyaan Bapak Ibu.
Ada pertanyaan. Misalnya sebagai contoh di dalam struktur kurikulum ini ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Ini tahun pertama, tahun kedua, ketiga, keempat untuk sarjana, baik sarjana akademik maupun sarjana terapan ya. Lalu CPL yang ada di prodi itu dibebankan ke beberapa mata kuliah. Misalnya CPL 2 ini contohnya. CPL 2 ini dibebankan di mata kuliah MK 21. Ini di semester 2. Ya, di semester 2 ini Bapak Ibu. Lalu dibebankan juga di MK 41. Ini di semester 4 ya. Lalu dibebankan juga di mata kuliah MK 51. Berarti ini dibebankan di semester 5 ya. Berarti Bapak Ibu, CPL 2 ini ya akan dicapai oleh mahasiswa melalui mata kuliah MK 21 yang di semester 2, MK 41 di semester 4, lalu MK 51 di semester 5. Nah, karena berada di semester yang berbeda gitu ya Bapak Ibu, tentu saja nanti penilaian utuh dari CPL ini, CPL 2 ini adalah setelah mahasiswa menempuh mata kuliah MK 51 di semester 5 ya. Ya di semester 5. Nah, ini pada umumnya seperti itu. Ya, tetapi ya saya melihat ada beberapa prodi vokasi Bapak Ibu yang di politeknik ya, baik politeknik yang umum maupun di politeknik kesehatan, itu CPL-nya tidak seperti ini Bapak Ibu, tidak terpencar-pencar begini. Tapi CPL-nya itu di klaster per tahun gitu ya. Jadi tahun pertama ini, ya tahun pertama ini mahasiswa harus mampu apa gitu ya. Maka ini adalah CPL, satu set CPL ya, satu set CPL untuk tahun pertama gitu ya. Ini taruhlah saya kasih angka Romawi 1 gitu ya. Ya CPL angka Romawi 1. Nah, di dalam CPL angka Romawi 1 ini dicapai di tahun pertama. Ya. Lalu tahun kedua dia mampu apa gitu. Nah, ini CPL satu set CPL di semester 2. Lalu tahun ketiga itu CPL yang ketiga ya, satu set kemampuan yang ada di tahun ketiga. Dan seterusnya seperti itu Bapak Ibu ya. Ini yang keempat. Berarti pengukuran satu set CPL-nya ini selesai dalam 1 tahun. Dia bisa apa tahun itu? Tahun berikutnya bisa apa lagi? Tahun berikutnya bisa apa lagi? Begitu. Ya, misalnya kalau di tempat saya Bapak Ibu contoh tahun pertama di vokasi ya Pak ya. Di tempat saya dulu apa namanya di ITS ini Bapak Ibu di prodi saya itu ada S1 akademik, ada sarjana terapan. Ya, sarjana terapan di vokasi. Ya, tapi bidangnya sama ini. Bidangnya sama tapi yang satu di akademik, yang satu di vokasi. Nah, yang di vokasi itu Bapak Ibu, itu dia bisa membuat kurikulum yang perjenjang seperti itu. Tahun pertama itu kemampuan ilmu-ilmu dasar, basic science gitu ya. Ya, tahun kedua ya kemampuan membaca gambar Bapak Ibu, membaca gambar apa industri. Jadi gambarnya industri itu mahasiswa tahun kedua sudah bisa membaca Bapak Ibu. Jadi kalau ada gambar teknis ya pabrik begitu, industri, dia sudah bisa baca dia. Sehingga kalau tahun kedua itu dia apa namanya keluar ya, tidak melanjutkan studinya, ya dia sudah bisa bekerja freelance untuk membaca gambar itu. Ya. Lalu tahun ketiga dia sudah bisa membuat gambar itu. Ya, tahun ketiga. Nah, tahun keempat dia sudah bisa membuat gambar dan merencanakan pembiayaannya berapa, gitu Bapak Ibu. Jadi setiap tahun itu kelihatan kemampuannya apa. Gitu. Nah, kalau bisa seperti itu Bapak Ibu, ya kurikulum yang berjenjang seperti itu kemampuannya sangat bagus ini. Saya kira di Politeknik Kesehatan, saya kira sangat berpotensi untuk membuat kurikulum dengan struktur kemampuannya berjenjang setiap tahun. Ya. Apalagi nanti kalau Bapak Ibu mengadopsi kurikulum dalam bentuk blok ya dalam bentuk blok itu biasanya berjenjang ya. Nah itu, saya tidak membahas kurikulumnya, tetapi saya membahas kalau seandainya kurikulumnya seperti itu Bapak Ibu, penilaiannya
itu tidak menunggu seperti yang tadi ya, CPL 2 nanti di di semester 2, semester 4 dan semester 5 tidak menunggu begitu ya. Setiap tahun nanti Bapak Ibu bisa melaporkan mahasiswa ini kemampuannya seperti apa dan pencapaiannya dengan nilai berapa gitu ya. Lalu Bapak Ibu proses pembelajaran semester ini ya, proses pembelajaran semester seperti yang kita ketahui bersama ya, tentu saja kalau basisnya adalah basis UB, outcome based begitu, tentu Bapak Ibu stressingnya pada CPL yang nanti dijabarkan menjadi CPMK dan menjadi sub CPMK ya. Nah, ini sebagai contoh Bapak Ibu. Ya, misalnya CPL-nya sudah dijabarkan menjadi sub CPMK gitu, saya langsung ke sub CPMK-nya saja. Maka sub CPMK 1 misalnya, lalu sub CPMK 1 ini dipelajari selama berapa minggu, misalnya taruhlah 3 minggu gitu ya. Lalu berapa bobot penilaiannya? Ya, jadi yang dibobot itu adalah sub CPMK-nya. Ya, misalnya taruhlah di sini 20% nanti penilaiannya. Lalu apa yang dipelajari? Tentu saja sesuai dengan sub CPMK-nya. Yang dipelajari adalah materi A ini. Jadi misalnya mahasiswa mampu membuat meja itu tadi ya. Ya, yang dipelajari ya cara-cara membuat meja kan gitu. Ya, mahasiswa mampu membuat proposal penelitian, yang dipelajari ya cara-cara membuat proposal penelitian, itu materinya. Ya, jadi materi yang dipelajari tergantung apa yang ada di dalam sub CPMK-nya. Lalu setelah 3 minggu, ya mahasiswa dinilai nih, ya dinilai oleh Bapak Ibu dengan memberikan tugas ya dan presentasi. Nah, inilah instrumennya Bapak Ibu. Tugas dan presentasi itu nanti di dalamnya ada instrumennya. Sedangkan tugas dan presentasi itu sendiri itu adalah teknik penilaiannya. Ya, tugas dan presentasi itu adalah teknik penilaiannya, atau bentuk penilaiannya juga boleh. Nah, di dalam menjalankan teknik penilaian dan bentuk penilaian, Bapak Ibu pasti butuh instrumen penilaian, gitu ya. Nah, setelah dinilai oleh Bapak Ibu, maka mahasiswa itu lulus threshold-nya, tapi ada mahasiswa yang harus memperbaiki, ya diperbaiki. Ini ya, setelah 3 minggu mengumpulkan tugas dan presentasi, ternyata ada mahasiswa yang tugasnya kok jelek gini ya gitu ya, lalu presentasinya juga tidak menguasai dia, maka dia disuruh memperbaiki lagi. Coba kamu perbaiki tugas yang kemarin ya, pelaporannya ini juga diperbaiki, kamu baca betul-betul gitu ya, karena kelihatannya kemarin presentasimu kamu tidak menguasai gitu, disuruh memperbaiki baik pekerjaannya, laporannya, presentasinya maupun pemahamannya ya. Jadi saya sering Bapak Ibu memberikan tugas mahasiswa itu apa yang dilaporkan itu luar biasa bagusnya Bapak Ibu. Tapi pada saat dia presentasi ya, ternyata dia tidak menguasai apa yang sudah dilaporkan ya. Setelah saya tanya-tanya ya, setelah selesai presentasi, lalu di luar acara presentasi itu saya tanya, tadi presentasinya kok sepertinya tidak menguasai ya gitu ya, apa yang kalian laporkan gitu. Ternyata ya Bapak Ibu, tugasnya itu dikerjakan dengan ChatGPT Bapak Ibu. Menggunakan ChatGPT. Ya bagus sekali memang ya. Tetapi sayangnya ya hasil pekerjaannya itu dia tidak pelajari gitu ya. Nah itu disuruh memperbaiki ya. Tidak masalah menggunakan ChatGPT misalnya seperti itu ya. Asalkan kalian tahu apa maksudnya, kalian tahu bagaimana mekanismenya dan seterusnya. Nah, singkat cerita dia harus memperbaiki ini ya. Lalu berikutnya lagi sub CPMK yang kedua ya. Bobot penilaiannya 30%, kasih waktu 4 minggu. Berarti ini sudah 7 minggu ini Bapak Ibu. Sudah separuh semester ini. Lalu materi yang dipelajari materi B, lalu teknik asesmennya menggunakan pembuatan model gitu ya. Pembuatan model nanti penilaiannya dengan instrumen menggunakan rubrik misalnya. Ya, lalu dinilai oleh Bapak Ibu. Ya, apakah masih ada yang harus melakukan perbaikan? Kalau ada ya mereka disarankan untuk membuat perbaikan begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu ada pertanyaan, Pak Samsul, kalau tidak sempat gimana dalam setiap sub CPMK ini?
Kalau setiap sub CPMK ini dinilai dikembalikan, tugasnya kan ini Pak, jadi makan waktu banyak begitu ya. Kadang-kadang kan sering ada dosen yang tidak sempat ini karena kesibukannya. Ya kalau begitu ya setidaknya di pertengahan semester ini, setidaknya di minggu ke-8 ini dilihat hasil tugas dan tugas mahasiswa ya, dan presentasinya itu dan pembuatan modelnya ini dilihat, lalu dinilai, dikasihkan umpan balik, lalu mahasiswa yang nilainya jelek tadi yang tidak mencapai threshold, dia diminta untuk melakukan perbaikan di tengah semester gitu ya, supaya kita tidak punya utang ini Bapak Ibu. Ya kalau nanti nilainya jelek-jelek begini seperti CDE gini ya, sebaiknya diperbaiki di tengah semester ini ya. Kalau tidak sempat per sub CPMK. Tapi kalau sempat sebenarnya enak per sub CPMK Bapak Ibu. Sebenarnya. Jadi setiap sub CPMK selesai belajar lalu diberikan tugas atau diberikan ujian, lalu dinilai, dikembalikan, yang nilainya di bawah threshold suruh memperbaiki belajar, nanti diberikan lagi kesempatan untuk diberikan tugas dan berikan ujian, ya diperbaiki begitu. Ya, tetapi kalau enggak, ya paling enggak di sini Bapak Ibu di tengah semester ini, ya di tengah semester ini. Nah dan seterusnya seperti itu Bapak Ibu, ya. Yang jangan itu kalau remedialnya di akhir semester ini, kalau di akhir semester pasti kita sibuk ini Bapak Ibu. Jadi kebanyakan kebijakan atau kebanyakan dalam melaksanakan kebijakan remedial itu diletakkan di akhir semester ya. Nah ini sudah waktunya mepet sekali karena setelah UTS menuju pengumpulan nilai itu kadang-kadang waktunya pendek, ada yang seminggu, ada yang 2 minggu gitu ya. Di tempat saya itu 2 minggu Bapak Ibu ya, ujian akhir semester sampai dengan batas akhir pengumpulan nilai dikasih waktu 2 minggu. 2 minggu itu waktunya pendek sekali, apalagi kalau yang diampuh mata kuliahnya banyak ya. Seperti sekarang ini saya mengampuh mata kuliah 7 mata kuliah. 7 mata kuliah. Lalu kalau 7 mata kuliah setiap kelasnya itu mahasiswanya 40-50 dan semuanya saya nilai di akhir semester begini ini, pasti saya tidak akan sempat untuk melakukan remedial. Ya. Maka biasanya saya cicil-cicil Bapak Ibu, saya cicil-cicil. Ya saya cicil-cicil di setiap sub CPMK. Atau paling tidak kalau saya memang betul-betul sibuk begitu, saya akan menyediakan waktu di minggu 8. Ini saya kosongi betul ini minggu 8 ini. Ya. Jadi minggu 8 itu saya tidak menerima pekerjaan lain kecuali melakukan evaluasi ini. Ya, kalau misalnya tidak sempat di situ ya. Minggu ke-8 dan minggu ke-16 Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira begitu. Bagaimana kita melakukan penilaian di dalam setiap tahapan sub CPMK-nya ya, setiap tahapan sub CPMK-nya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Sekarang jamnya sudah jam 11 ya. Sesuai dengan jadwal, mestinya ini diskusi ya Bapak Ibu ya. Bagaimana Bu Anggun kalau kita diskusi dulu, nanti setelah diskusi kalau masih ada waktunya kita lanjutkan ya. Ya, baik, boleh Bapak, terima kasih banyak. Bapak dan Ibu dosen, ada yang ingin sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, ada yang ingin bertanya dulu terkait apa yang dipaparkan oleh Bapak Samsul? Ya. Jadi pertanyaan yang pertama tadi soal kisi-kisi ya. Apakah sudah bisa melihat Bapak Ibu slide saya di sana? Sudah, Halo? Bapak. Sudah ya Pak ya? Sudah. Ya, jadi kalau kita runut Bapak Ibu dari CPL begitu, ini CPL Prodi, lalu CPL Prodi ini dibebankan kepada mata kuliah, lalu karena dibebankan kepada mata kuliah maka terreformulasi menjadi CPMK. Nah, CPMK-nya tadi dijabarkan menjadi sub CPMK. Nah, bisa jadi nanti dalam satu mata kuliah ada beberapa sub CPMK kan Bapak Ibu ya, ada beberapa sub CPMK. Saya sarankan nanti jangan banyak-banyak sub CPMK-nya supaya tidak ribet dan tidak repot nanti. Jadi jangan sampai nanti di dalam mata kuliah itu ada sub CPMK setiap minggu ganti ya. Kalau dulu waktu ikut pelatihan pekerti itu yang zaman jadul dulu kan setiap minggu ganti sub CPMK, minggu pertama sub CPMK 1, minggu kedua sub CPMK 2, itu merepotkan ya. Nanti CPMK-nya ya mungkin antara 4 atau 6 gitu saja cukup
Ya. Lalu setiap sub CPMK ini tadi kan ada indikatornya. Lalu dari masing-masing indikator yang menggambarkan kemampuan sub CPMK, nanti Bapak Ibu bisa menyusun butir soal ini ya. Ya, butir soal bisa soal isi atau Bapak Ibu bisa membuat case-case kalau dalam konteks IQ nomor 7 ya. Nanti kalau mau implementasi IQ nomor 7 misalnya indikator ini bisa dikerjakan dengan case ini. Lalu dengan indikator ini juga Bapak Ibu bisa melihat kemampuan yang terkait dengan sikap perilaku, nanti yang mau dinilai yang mana. Dan bahkan dengan indikator ini Bapak Ibu juga bisa melihat bahwasanya hasil belajar dengan kemampuan sub CPMK tertentu menghasilkan produk ya, produk hasil belajarnya ya, bisa begitu kan Bapak Ibu ya. Jadi yang tadi disampaikan oleh Pak Rianto tadi, dengan adanya kisi-kisi soal atau butir-butir soal yang sudah ada itu ya, kalau memang ditarik ke belakang itu bisa kembali indikator ke sub CPMK, maka butir-butir soal, kisi-kisi soal itu akan mewakili instrumen untuk pengukuran sub CPMK gitu ya, dalam penilaian gitu ya. Nah, yang barangkali perlu diimprove begitu Bapak Ibu, yang membuat kisi-kisi soal tapi tidak memperhatikan sub CPMK-nya gitu. Hanya memperhatikan gini Bapak Ibu. Kisi-kisi soal untuk UTS berdasarkan materi kuliah minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga dan seterusnya. Ya, hanya berdasarkan materinya saja ya. Ya. Nah, oleh karena itu di samping berdasarkan materi, kita lihat materi-materi itu berasal dari sub CPMK yang mana gitu. Ya, supaya butir-butir soal ini nanti memang kalau diujikan kepada mahasiswa, hasilnya akan menggambarkan kemampuan sub CPMK ini. Nah, kira-kira begitu ya Pak Rianto dan Bapak Ibu semuanya. Jadi butir soal kisi-kisi ya, kisi-kisi itu dulu kalau ujian seringkali disampaikan pada mahasiswa. Jadi mahasiswa sering tanya ini, Pak nanti kalau UTS ada kisi-kisi enggak Pak ini? Kisi-kisinya, oh nanti kisi-kisinya ini. Yang diomong adalah materinya. Ya, kalau sekarang ya saya seringkali menyampaikan pada mahasiswa kalau mau UTS itu adalah sub CPMK-nya. Nanti yang saya uji adalah sub CPMK nomor sekian sama nomor sekian ya gitu ya. Sesuai DRPS gitu. Materinya silakan kamu pelajari DRPS apa gitu ya. Nah, biasanya begitu Pak, kisi-kisinya saya geser begitu. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya mahasiswa juga terbiasa untuk terbiasa untuk menggunakan istilah sub CPMK tadi. Ya, mengapa Bapak Ibu? Karena nanti kalau agregasi itu di tempat saya sering terjadi Bapak Ibu. Ya seringkali mahasiswa itu ditanya, ini materi kalian yang kalian pelajari itu terkait dengan CPL yang mana gitu. Mahasiswanya tidak bisa jawab Bapak Ibu, karena tidak terbiasa dia dengan istilah CPL, CPMK, sub CPMK. Ya, sehingga ya terus asesornya balik ke ruangan lalu mengatakan ini mahasiswa kok tidak paham ini sub CPMK ini, yang dipelajari hanya konten aja ini, UB-nya mana ini, dikira UB-nya tidak jalan Bapak Ibu. Ya padahal kurang sedikit aja, kurang mahasiswa familiar dengan istilah sub CPMK. Oleh karena itu Bapak Ibu saya mendukung program di kampus saya selalu menggunakan di tempat-tempat tertentu menyampaikan itu dengan istilah yang ada di RPS. Ya, sekarang minggu ini kita akan belajar kemampuan ini sesuai dengan sub CPMK ini nomor sekian gitu. Lalu ujian juga begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah standar pencapaian standar kompetensi minimalnya. Seperti apa ini ya? Apa bentuk pembelajarannya? Standar kompetensi lulusan minimal itu tadi Bapak Ibu, kalau menurut saya ini akan lebih mudah Bapak Ibu dicapai kalau proses pembelajaran yang kita lakukan itu kita cicil-cicil ya. Kita cicil-cicil ini. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, dicicil-cicil begitu. Setelah sub CPMK tertentu, sub CPMK 1 3 minggu selesai, lalu kita nilai ya. Mahasiswa yang
tidak mencapai standar minimalnya, suruh memperbaiki cara belajarnya. Lalu kalau mahasiswanya menyampaikan, Pak saya kok sulit mengerjakan ini, Bapak Ibu bisa memberikan saran pada mahasiswa yang belum mencapai standar ini, kamu coba kerjakan dengan cara seperti ini, begitu ya, sharing dengan mahasiswanya. Nah itu bisa lebih mudah untuk mengatasi ketidaktercapaian standar kompetensi minimalnya dibandingkan dengan kalau penilaian kita lakukan pada akhir semester ya Bapak Ibu ya. Jadi di akhir semester sini lalu kita melakukan penilaian dan evaluasi terhadap keseluruhannya ya. Nah, itu biasanya hasilnya tidak terlalu baik ya. Hasilnya tidak terlalu baik untuk mendorong pencapaian standar kompetensi lulusannya karena waktunya terlalu pendek begitu. Ya, saya mendengar masih banyak program studi atau kebijakan perguruan tinggi yang remedial itu dilakukan di akhir semester. Ya, saya kira tidak salah itu, tidak salah. Tetapi ada baiknya ya Bapak Ibu, di samping di akhir semester juga di dalam proses Bapak Ibu. Karena apa? Karena permennya itu, permen 53 maupun permen sebelumnya, permen nomor 3 dan sebelumnya lagi, penilaian itu dilakukan dalam proses dan hasil, Pak. Ya, penilaian itu dilakukan pada proses dan hasil. Prosesnya dinilai, hasilnya dinilai gitu. Nah, prosesnya dinilai itu dalam rangka supaya nanti sekian banyak mahasiswa itu tadi, kalau ada di antara mereka itu yang kemampuannya di bawah thresholdnya itu segera bisa diatasi gitu Bapak Ibu. Ya, di bawah standar minimalnya segera bisa diatasi. Supaya nanti penilaian hasil akhirnya itu bisa mencapai standar kompetensinya gitu. Oleh karena itu di Permen 53 selalu mengatakan penilaian itu dilakukan pada proses dan hasil gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu kira-kira penjelasan atas pertanyaan Pak Tadi sudah sampai di sini ya Bapak Ibu. Nah, sekarang saya masuk ke standar penilaian Permen 53 walaupun ini tadi sudah sekilas sudah saya sampaikan gitu ya. Jadi di standar penilaian pasal 2627 ini Bapak Ibu di Permen 53 tahun 2023 dikatakan di situ kriteria minimal penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai SKL ini Bapak Ibu. Lalu prinsip penilaian ya tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Anggun tadi, valid, reliable, transparan, accountable, berkeadilan, objektif, edukatif ini kata-kata yang semuanya indah ini ya pelaksanaannya yang kadang-kadang kita seringkali agak kewalahan gitu ya. Lalu penilaian SKL atau CPL ini Bapak Ibu di dalam permen itu dikatakan ada penilaian yang sifatnya formatif tadi yang sudah ditanyakan dan penilaian sumatif ini ya. Dan ada dua inilah. Penilaian secara formatif itu tujuannya untuk memantau perkembangan belajar mahasiswa ini secara formatif. Termasuk tadi UTS tadi. UTS, tugas, kuis itu dalam rangka formatif ini. Ya. Lalu yang kedua adalah memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran ini. Jadi ya itu tadi Bapak Ibu. Ya saya sarankan dalam mengimplementasi pengertian ini ya setiap tahapan penilaian sub CPMK itu kita bisa memberikan umpan balik pada mahasiswa ini, mengembalikan hasil pemeriksaan kita, hasil penilaian kita begitu ya. Yaitu supaya mahasiswa bisa tahu ya mengetahui mana yang sudah baik, ya mana yang harus diperbaiki. Lalu memperbaiki proses belajar mahasiswa. Itu tujuan dari formatif ya. Lalu kalau penilaian secara sumatif itu tujuannya adalah untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan. Ya, apakah mahasiswa ini lulus atau tidak, ya. Lulus di mata kuliah maupun lulus di program studi. Ya, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran. Nah, tetap ini kalimatnya ini ya, Bapak Ibu. Pada ekornya, pada ujungnya itu adalah dalam rangka untuk pemenuhan CPL-nya. Ya. Nah, itu. Lalu berikutnya adalah dilakukan dalam bentuk ujian tulis, ini ujian lisan, penilaian proyek,
penilaian tugas, ya, uji kompetensi, dan atau bentuk penilaian lainnya yang sejenis, begitu. Ya, jadi Bapak Ibu nanti sesuaikan saja, ya, bentuk-bentuk ujian ini, ya, atau teknik-teknik ini, ya, dengan kemampuan apa yang Bapak Ibu ingin nilai, gitu ya. Nah, kalau saya membayangkan kan, kalau di vokasi itu ada praktek, ya, praktek tadi 60%, ada teori ya 40%, ya pada umumnya ya Bapak Ibu. Walaupun tidak harus begini. Tapi yang jelas prakteknya lebih banyak daripada teorinya. Nah, itu yang jelas ya. Nah, oleh karena itu ya nanti bentuk-bentuk penilaiannya mestinya lebih sedikit ujian-ujian tulisnya. Ya, daripada tadi ujian dalam bentuk performa assessment, ya. Lalu Bapak Ibu ada beberapa pengertian ini, ya, bahwasanya penilaian itu harus valid. Nah, ini valid itu mengukur apa yang mestinya diukur. Artinya yang diukur kan sub CPMK-nya. Jadi betul-betul harus fokus pada sub CPMK-nya itu, yang nanti nilai dari sub CPMK itu ditarik ke belakang ke CPMK dan ke CPL, ya. Nanti kita bahas itu ya, penilaian CPL berdasarkan sub CPMK. Artinya valid itu ya memang yang dinilai itu adalah kemampuannya, bukan UTS UAS-nya gitu Bapak Ibu. Jadi valid itu pengertiannya itu, mengukur apa yang mestinya diukur, ya. Reliable itu maksudnya alat ukurnya jangan sampai bias ya. Tidak, misalnya gini Bapak Ibu, kemampuannya adalah menganalisis, tetapi soalnya soal menjelaskan. Nah, ini soal yang tidak reliable atau reliable dalam pengertian soal ini digunakan dalam waktu yang berbeda, itu hasilnya berbeda gitu ya. Mestinya harus sama ini, tidak boleh bias ini. Ya. Lalu transparan Bapak Ibu, ya, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Jadi hasilnya mahasiswa harus tahu ini ya Ibu ya. Mahasiswa harus tahu hasilnya, lalu terbuka. Begitu terbuka itu dalam pengertian mahasiswa bisa memberikan komentar atas hasil penilaian yang dia dapat gitu ya. Tapi tidak perlu ditunjuk-tunjukkan ke yang lain ya. Lalu accountable merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa. Tadi di awal semester minggu pertama kan menjelaskan nanti tugas ini dinilai dengan cara apa, kuis ini dinilai dengan cara apa, UTS ini dinilai dengan cara apa. Itu dijelaskan nanti. Kalau UTS itu yang dinilai komponennya apa saja, dengan kriteria penilaian seperti apa. Nah, itu harus disampaikan pada mahasiswa supaya unsur accountable ini bisa nanti terpenuhi. Pasti Bapak Ibu, ya, prinsip-prinsip penilaian ini akan ditanyakan oleh asesor. Bagaimana cara memenuhi accountable, bagaimana cara memenuhi transparansi ini, dan pasti akan ditanyakan. Lalu bersifat objektif itu merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa. Misalnya Bapak Ibu menetapkan standar penilaian, ya, dengan menggunakan skala penilaian, misalnya itu standar yang paling sederhana. Dapat A itu mulai 81 sampai 86 sampai 100, dapat B sekian sampai sekian. Ya, itu adalah standar ya yang penilaian yang didasarkan pada standar yang sudah disepakati, ya, atau standar yang sudah disampaikan di depan dan disepakati dengan mahasiswa. Lalu yang dinilai apa saja, ya. Lalu otentik Bapak Ibu merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran ini ya. Jadi Bapak Ibu, penilaian yang tadi yang saya jelaskan tadi, penilaian terhadap sub CPMK 1 dilanjutkan ke sub CPMK 2. Kalau nanti sub CPMK 1 dia belum mencapai thresholdnya, memperbaiki cara belajarnya. Kalau sudah dia lanjut untuk ke sub CPMK 2, itu dalam rangka ini Bapak Ibu. Ya, sifat autentik ini, berkesinambungan begitu.
Nah, yang terakhir ini yang sulit ini ya Bapak Ibu ya, ini yang terakhir. Eh, hasil penilaian kita atau penilaian yang merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu ini. Satu, A, ini memperbaiki perencanaan dan cara belajarnya. Yang kedua, ya meraih capaian pembelajaran lulusan. Nah, ini agak sulit ini Bapak Ibu. Ya, bersifat edukatif ini. Ya, sulit kalau mahasiswa tidak mendapatkan umpan balik yang cukup dari hasil penilaian. Jadi misalnya ada tugasnya tidak dikembalikan oleh dosen ke mahasiswa dari hasil penilaian. Jadi tugas dikumpulkan oleh mahasiswa, lalu dinilai oleh dosen, tapi hasil penilaiannya tidak dikembalikan kepada mahasiswa. Atau mahasiswa tidak mendapatkan umpan balik dari dosennya. Lalu hasil UTS juga begitu, dinilai oleh dosennya, tapi tidak dikembalikan ke mahasiswanya, tidak mendapatkan umpan balik. Nah, yang seperti itu mahasiswa jadi bertanya-tanya ini. Sebenarnya ya saya ini seperti apa ya? Apa yang harus saya lakukan ini? Sudah UTS kok nilainya belum keluar gitu ya. Sudah UTS kok nilainya sudah keluar, tapi kok tidak ada informasi apa-apa. Saya dapat 60 itu kekurangan saya apa gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mahasiswa aja bingung ini. Nah, supaya ini tadi mahasiswa bisa termotivasi untuk memperbaiki cara belajarnya, Bapak Ibu mungkin perlu menyempatkan waktu untuk memberikan umpan balik terhadap pekerjaannya mahasiswa, diberikan catatan-catatan yang secara umum saja gitu ya. Jadi soal yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa itu diberikan catatan umum, misalnya sebagai contoh apa yang Anda kerjakan sudah baik, maka ada beberapa poin yang perlu Anda perbaiki, misalnya jawaban soal nomor 3 dan jawaban nomor 4. Ini Anda perbaiki, Anda perlu belajar lagi karena ada kesalahan metode menjawab, misalnya begitu. Ada kesalahan hasil walaupun metodenya sudah betul, lah kan gitu. Nah, apa yang kurang itu diberikan catatan di situ. Tidak perlu detail, tetapi catatan yang penting bagi mahasiswa untuk dilakukan perbaikan itu yang diperlukan oleh mahasiswa untuk memotivasi dirinya untuk belajar kembali, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah itu, dan ini beragam-ragam Bapak Ibu, beragam-ragam. Ada dosen yang memberikan umpan balik itu setiap berkasnya dikembalikan pada mahasiswa. Itu yang paling bagus. Tapi ada dosen yang tidak mengembalikan semua berkas, tetapi dia menjelaskan Bapak Ibu. Tugas itu jawabannya seperti ini. Ujian kemarin itu soal nomor 1 jawabannya seperti ini, soal nomor 2 jawabannya seperti ini. Lalu mahasiswanya melakukan refleksi, introspeksi terhadap kerjaannya dia. Oh, ternyata kalau jawabannya seperti yang dijelaskan oleh dosen, ternyata saya soal nomor 2 salah ini. Harus saya perbaiki. Nah, itu cara yang kedua. Ada juga dosen yang tidak menjelaskan di kelas Bapak Ibu. Tetapi jawabannya itu ditaruh di lamannya pembelajaran mahasiswa. Misalnya ada yang ditaruh kalau zaman dulu itu di dinding kalau di tempat saya itu di ruangan Pak. Di ruangan itu, di pintu itu Bapak Ibu itu ada status dosen ada tidak ada gitu ya Bapak Ibu. Nah, di bawahnya itu ada jadwal dosen. Nah, biasanya ditempelkan di jadwal dosen itu ditempelkan di situ jawaban hasil ujiannya, sehingga mahasiswa seringkali datang ke ruangan dosen lihat di pintunya itu, oh jawabannya kayak gini. Ya, itu yang sering dilakukan dosen, tiga cara itu. Tapi sekarang sudah jarang yang menempelkan di dinding seperti itu. Sekarang banyak yang diletakkan di di e-learningnya. Karena setiap mata kuliah kan sudah disediakan e-learning. Jadi penjelasan dari jawaban tugas maupun ujian-ujian itu diletakkan di e-learning. Nah, supaya mahasiswa tahu ya, supaya tahu. Dan seperti itu ya Bapak Ibu. Dan prinsip-prinsip penilaian ini mulai dari edukatif sampai reliable ini ya seringkali ditanyakan oleh asesor karena para asesor harus mengisi borangnya terhadap prinsip penilaian ini ya. Jadi perlu kita perhatikan ini Bapak Ibu, terutama evidennya ya. Kita punya enggak, kalau mengeklaim
bahwasanya penilaian yang kita lakukan itu sudah transparan, sudah valid, itu kita klaim dengan eviden. Ya, nanti saya kasih contoh bagaimana kita menunjukkan bahwasanya soal-soal yang kita ujikan ke mahasiswa itu sudah valid, ya. Nanti saya berikan contoh. Nah, itu Bapak Ibu. Lalu berikutnya lagi ini tadi ya, Permen 53 pasal 26 28 ini terkait penilaian formatif dan sumatif tadi sudah saya sampaikan pada Bapak Ibu. Lalu yang menarik lagi dari penilaian ini, nah tapi saya belum terlalu mendengar ya banyak perguruan tinggi yang menggunakan penilaian ini Bapak Ibu. Jadi penilaian itu ada dua macam ini. Penilaian dengan indeks prestasi, lalu yang kedua adalah indeks prestasi itu yang skalanya mulai 1 sampai 4 itu ya Bapak Ibu ya. Lalu dengan status lulus tidak lulus itu ya. Nah, lulus tidak lulus ini. Nah, ini kok saya tidak banyak mendengar ya perguruan tinggi yang sudah mengimplementasi penilaian lulus tidak lulus. Ya, misalnya Bapak Ibu, misalnya 144 SKS untuk sarjana terapan ya. D4 ya. Lalu Bapak Ibu, misal mohon maaf ini, misalnya 20 SKS ya, itu untuk magang ya. Magang ya. Magang kalau vokasi kan wajib magang ini Bapak Ibu. Lalu 20 SKS lagi untuk magang MBKM. Nah, misalnya contoh ini Bapak ya, yang terkena magang MBKM ya. Yang tidak terkena ya tidak perlu. Misalnya contoh yang tidak terkena MBKM itu adalah kedokteran, keperawatan, kebidanan, itu tidak terkena MBKM. Nah, lalu Bapak Ibu kalau dikurangi ya berarti ini dikurangi 40 jadi menjadi selain magang ini tadi menjadi 104 SKS ya. Nah, 104 SKS ini Bapak Ibu dinilai dengan indeks prestasi itu tadi ya. Lalu yang magang prodi ini sesuai prodinya ini ya bisa dinilai dengan indeks prestasi. Lalu yang magang MBKM ini lalu diambil model yang kedua, lulus tidak lulus gitu. Lulus tidak lulus ya, tidak lulus. Karena menilainya susah ya, sudah pokoknya magang MBKM itu yang MBKM yang belajar di luar kampus lulus tidak lulus saja karena konversinya sulit gitu. Ya konversinya sulit, pokoknya lulus tidak lulus. Berarti Bapak Ibu kalau seperti ini ya, maka sistem penilaian yang menggunakan IP ya, IP indeks apa IP tadi ya, indeks prestasi tadi ya, itu adalah sama dengan ini Bapak Ibu 100 berapa Bapak Ibu? 124 nah, ini SKS ya. Yang tidak menggunakan IP yaitu lulus tidak lulus. Nah, itu 20 SKS. Yang magang MBKM ini. Bisa begitu Bapak Ibu. Ya, dengan Permen 53 itu bisa begitu. Nah, hitung-hitungannya IPK-nya nanti ya pembaginya ya 124 ini. Ya, yang 20 ini tidak sebagai pembagi gitu ya. Ya tidak sebagai pembagi ya. Tapi saya belum mendengar sampai hari ini yang mengadopsi ini dengan full ya Bapak Ibu ya. Tetapi boleh dipakai ini ya. Jadi lulus tidak lulus. Jadi yang dinilai dengan lulus tidak lulus itu berapa SKS ya. Berapa SKS di sini contohnya 20 SKS, maka 20 SKS ini bukan sebagai pembagi untuk menentukan IPK kumulatif ya. IPK kumulatif. Nah, itu Permen 53 ya, Bapak Ibu seperti itu. Ya, nanti kita bisa diskusikan ini. Kira-kira itu Bapak Ibu. Lalu apalagi ya yang ingin saya sampaikan ini? Yang ingin saya sampaikan adalah yang berikutnya itu tentang ini tadi ya, cerita saya tadi tentang sharing di ITS ya Bapak Ibu ya. Tadi ini slide-nya lompat ke bawah nih. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Ini mata kuliah yang dibebankan ke saya ini ya. Ya, ini sebagai contoh satu lama. Ini dari saya copy dari sistem ini.
Lalu semester yang lalu mata kuliah saya ini, mata kuliah nomor 1 ini, itu sasaran yang saya tetapkan, ya saya masukkan ke sistem 3,4. Lalu capaiannya itu 3,44. Ya. Yang berikutnya mata kuliah kedua, yang sasarannya yang saya tetapkan, saya targetkan maksud saya, itu 3,19, capaiannya 3,38 dan seterusnya seperti itu. Nah, berikutnya ya semester berikutnya berdasarkan capaian ini Bapak Ibu, saya tetapkan sasarannya 3,34. Ini saya tetapkan dulu Bapak Ibu sasarannya. Lalu di akhir semester ya saya mendapatkan capaian seperti ini. Ada yang rapotnya biru, tapi ada yang rapotnya merah ini. Yang rapotnya merah ini di bawah sasaran saya, di bawah target saya ini. Target saya 3,6, tapi saya dapatnya 3,43 gitu. Jadi di bawah sasarannya, di bawah targetnya. Nah, kalau di tempat saya Bapak Ibu, pencapaian target ini bisa menjadi salah satu komponen untuk remunerasi. Ya tambahan apa ya remunerasi? Ya tambahan lah. Ya tambahan penghasilan ya. Remunerasi ya. Yang sekarang namanya IKIT di tempat saya itu. Tetapi yang tidak mencapai ini itu tidak di-punishment, ya tidak dihukum, itu tidak. Tapi kalau berulang-ulang seperti ini Bapak Ibu, ya kok sasarannya tidak tercapai terus, maka yang dilakukan adalah untuk dosen yang bersangkutan untuk diimprove. Jadi saya akan diikutkan pelatihan-pelatihan. Nggak peduli Pak Samsul itu adalah narasumber kurikulum ya dari Dikti, kalau nanti sering nilainya di bawah capaian sasarannya, ya saya tetap harus diikutkan pelatihan-pelatihan gitu ya sebagai peserta gitu ya. Nah itu. Lalu setelah selesai ini Bapak Ibu, selesai capaiannya didapat ya di minggu kedua setelah UAS begitu muncul ini Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu dosen masing-masing mengisi survei ya. Mengisi survei. Nah, ini surveinya ini pertanyaan-pertanyaannya terkait dengan proses pembelajaran. Ya, mengisi survei. Lalu ada lagi Bapak Ibu yang memberatkan itu ya, yaitu dosen harus mengupload file portofolio penilaian mata kuliah ini. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, kalau di mata kuliah itu ada 4 CPL yang dibebankan, maka 4 CPL itu portofolio hasil penilaiannya seperti apa, itu diberikan formatnya ya oleh ITS, lalu diisi, diupload di sini ya, diupload di sini. Nah, kalau belum diupload statusnya akan merah terus begini Bapak Ibu. Nah, ini harus statusnya ini harus biru ini. Supaya apa Bapak Ibu? Ya supaya ya saya nanti bisa dinilai dan mendapatkan kinerja yang baik begitu ya, dengan remunerasi dan lain sebagainya. Itu sistem di tempat kami, sehingga kurikulum yang kita desain ya betul-betul cermat untuk melihat CPL-nya ini. Ya, jadi cenderung CPL satu mata kuliah itu ya hanya 2 butir, 3 butir gitu. Tidak pernah seperti dulu Bapak Ibu. Dulu itu satu mata kuliah CPL-nya itu banyak sekali. Bisa 7, bisa ada kadang-kadang ada 9, bahkan ada yang lebih dari 9. Tapi pada saat itu kan ya kita belum betul-betul membuat pertanggungjawaban berdasarkan pencapaian CPL gitu ya. CPL-nya ada tapi sebenarnya kita tidak melakukan apa-apa terhadap CPL itu gitu ya. Ya, artinya UB-nya belum jalan lah pada saat itu ya Bapak Ibu ya. UB-nya belum jalan dalam soal penilaian ya. Nah, itu Bapak Ibu. Lalu ini adalah pertanyaan survei yang tadi harus diisi oleh dosen begitu. Ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang juga ditanyakan di mahasiswa. Nanti di compare ya. Jadi beberapa pertanyaan ini juga ditanyakan ke mahasiswa melalui kuesioner secara online. Ya, lalu nanti di compare bagaimana pembelajaran itu menurut mahasiswa, bagaimana menurut dosen gitu ya. Dan sistem ini Bapak Ibu, sistem ini setiap semester diisi. Di awal semester dan di akhir semester. Nah, ini yang disebut dengan self assessment report ini. Ada tulisan SAR ini. Self assessment report ya. Di dalamnya ada portofolio. Nah, demikian Bapak Ibu, ini salah satu contoh saja ya bagaimana
pertanggungjawaban penilaian terhadap CPL yang dibebankan pada dosen, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan terakhir adalah penilaian akhirnya seperti apa, gitu ya. Nah itu Bapak Ibu, oleh karena itu Bapak Ibu, ya oleh karena itu maka perlu kita tinjau kembali kurikulum kita itu, apakah setiap mata kuliah yang ada itu betul-betul terkait secara dekat dengan CPL yang dibebankan ini. Nah ini, ya ini, apakah memang betul-betul cocok ini dengan CPL yang dibebankan di mata kuliah itu. Ngeceknya ya melalui materi yang ada di mata kuliah itu. Ya bahan kajian dan materi pembelajaran dicek ini. Ya, cocok enggak dengan CPL itu. Kalau materinya dengan CPL-nya sudah cocok, ya sudah. Berarti ini sudah betul gitu ya. Ya misalnya sebagai contoh Bapak Ibu di sini. Contoh di bawah ini, mampu merancang penelitian dalam bentuk proposal penelitian dan presentasi yang dan presentasinya dengan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Ya, lalu CPL ini dibebankan ke mata kuliah metodologi penelitian. Nah, kalau membaca CPL ini kayak cocok ini, karena di sini mampu merancang penelitian dalam bentuk proposal penelitian, pasti di mata kuliah metodologi penelitian. Tapi nanti dulu ya, apakah di mata kuliah metodologi penelitian itu memang mahasiswa belajar tentang metode-metode penelitian? Jawabannya iya, oh berarti masuk. Lalu berikutnya, apakah di mata kuliah metodologi penelitian mahasiswa belajar bagaimana cara menyusun proposal penelitian? Ya, ternyata jawabannya tidak. Oh, berarti CPL ini tidak cocok ya dengan mata kuliah metodologi penelitian. Nah, karena ada yang kurang. Ya, supaya cocok, maka di dalam mata kuliah metodologi penelitian itu ada materi yang dilakukan sekian minggu, mahasiswa belajar bagaimana cara menyusun proposal penelitian, begitu Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu harus cek betul antara CPL yang dibebankan ke mata kuliah itu dengan materi-materi yang akan dipelajari oleh mahasiswa cocok atau tidak dengan sebuah matriks seperti ini. Tidak hanya sekedar mencentang ya Bapak Ibu, kalau dulu kan sekedar dicentang. Ya tidak betul-betul diamati di dalamnya, dipelajari di dalamnya apakah materinya memang mendukung CPL-nya atau tidak. Lalu berikutnya di sini dikatakan mempresentasikannya dengan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Lalu di mata kuliah ini ada enggak metode yang menyebabkan mahasiswa nanti mengerjakan sesuatu dan dia mempresentasikannya gitu. Ya, supaya cocok ini antara mata kuliah CPL yang dibebankan, lalu bahan kajian materi pembelajarannya, lalu ini bentuk-bentuk metode pembelajarannya, cocok enggak ini? Ya karena mintanya adalah kemampuannya mempresentasikannya. Lalu berikutnya adalah teknik dan instrumen penilaiannya. Kalau seperti ini Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu akan membuat rubrik bagaimana menilai presentasi mahasiswa. Pasti Bapak Ibu akan membuat rubrik bagaimana menilai proposal mahasiswa yang merupakan dari hasil belajar gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ya, jadi keselarasan antara mata kuliah, capaian pembelajaran, bahan kajian materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan ya teknik instrumen penilaian itu akan memberikan gambaran kalau proses pembelajaran di tempat Bapak Ibu itu sudah mengadopsi paradigma outcome based education. Ya, karena fokusnya pada kemampuan mahasiswa. Tinggal ya supaya nanti sempurna Bapak Ibu, ya OB-nya ini Bapak Ibu sediakan evidennya. Ya, evidennya memang RPS-nya sudah menggambarkan bahwasanya CPL mata kuliah dan materinya ini sudah sesuai selaras gitu. Evidennya ada RPS-nya. Demikian juga Bapak Ibu harus menyediakan evidennya, soal-soalnya memang terlihat mengukur sub CPMK yang ada di dalam RPS itu dan seterusnya ya. Demikian Bapak Ibu bagaimana membuat keselarasan antara mata kuliah, CPL, bahan kajian, metode pembelajaran dan teknik instrumen